Halo Trovers, balik lagi bersama saya Rizky Rinaldi dan sekarang kita masih di GJAW 2025 hari kedua nih. Trovers, sekarang saya sedang berada di mobil yang lagi heboh banget ya di Indonesia, yaitu Jeku. Nah, Jeku J5. Jeku J5 ini kebanyakan kan kalau kita lihat warnanya putih mulu ini, tapi saya mau kasih lihat nih kalau Trovers, kalau yang warnanya hijau ke-8 metalik ya, dia ada seperti warna ini juga menarik nih untuk apalagi kalau misalnya mobil ini dimodif untuk jalan-jalan atau keluar kota. So ya, ada ruang penyimpanannya untuk mudik gitu ya, buat bawa barang dan juga bisa buat bawa sepeda ternyata. Nih, saya nggak mau kasih lihat ya nggak telepon bahwa varian yang warna ini juga menarik ya untuk jadi nggak cuma putih atau hitam. Ini kalau kita lihat ya, nih bagian dari fascia hitamnya itu keren gitu ya. Jadi dia warna dari hijaunya ini, nah ini bercampur dengan, nah ini emblem Jaiku yang gede gitu ya. Nah, ini harganya berapa? Harganya ini under 300 juta juga nih auto oven. Tapi ya belum dapat itu ya, belum dapat variasinya. Jadi kalau variasinya tuh sebenarnya bisa ditanyain di toko-toko variasi. Tapi kalau kita lihat keseluruhan, emang sih kalau saya bilang mobil ini worth it banget ya untuk dibeli untuk warga di Indonesia ya. Apalagi dia tinggi, lumayan besar ya dimensinya tuh ya. Kemudian dia punya fascia yang gagah. Di sini juga ada tulisan BEV. Ini ada untuk ventilasi anginnya untuk mendinginkan dari dinamonya. Kemudian dia ada dua LED lampu seperti ini dan juga tuh ya untuk lampunya dia juga sudah oke lah gitu untuk lovers. Nah, sekarang kita lihat dari sisi samping nih untuk lovers. Yuk kita lihat. Nah, untuk lovers kalau kita lihat ya dari bannya ini dia kan udah pakai ring 18 ya. Dia ini profilnya juga udah gede juga ya di 225 dengan ring 18. Jadi walaupun dia ini agak tebal gitu ya, tapi ini membuat jadinya lebih nyaman nih dengan pelek yang besar seperti ini ya lovers. Dan menurut saya dia memang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Jadi ya boleh lah, bagus lah, cocok gitu ya untuk si Jeku J5 ini. Ada di sini nih lovers ya, di depan. Nah dia nih ada sudah CCS 2 dan tentunya dia juga sudah fast charging nih. Jadi kalau untuk kita bicara jarak tempuh, memang lumayan nih untuk lovers. Dia juga bisa dibilang jarak tempuhnya ini lumayan jauh juga ya. Nah dia ini punya kapasitas baterai di 60,9 kWh ya. Dengan tenaganya dia punya tenaga nih di 288 Newton meter, itu maksimal torsinya nih untuk lovers. Jadi kalau bisa dibilang, wah ini jarak tempuhnya berapa? Wah lumayan. Dia ini bisa sampai 400 kilometeran, nah seperti itu ya. Ada nuansa-nuansa Range Rover yang apa ya bisa dibilang ini terasa banget nih lovers. Dari apalagi kalau kita lihat fascia depan, belakangnya itu wah Eropa banget gitu kan seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat ya di sini dia punya garis ini dari kap mesin nih dibuat garis nih panjang gitu sampai dengan belakang. Jadi lurus aja. Jadi mobilnya memang simpel aja ya, dia buat seperti boxing tapi dia agak oval di depan dan di belakang sedikit dan dibuat garis lurus seperti itu. Nah untuk pegangan pintunya jadi juga seperti ini ya. Dia udah mantep gitu kan, walaupun dia masih senada dengan body ya. Nah di bawahnya juga hanya cladding hitam aja seperti ini. Nah ini yang saya bilang ya, roof railnya ini ternyata roof rail yang kuat nih untuk lovers ya. Jadi bisa dibilang ini lumayan nih bisa ngangkat 100 kiloan kayaknya nih ya. Ini bisa bawa barang banyak ya. Ini apalagi dia dipakai tule yang besar nih. Ini berapa liter gitu ya? Dari depan sampai belakang loh. Kebayang ya untuk lovers ya, kalau bisa beli mobil ini datangnya mungkin sekitaran bulan Januari, Februari masih bisa lah buat mudik ya. Masih keburu. Mudah-mudahan sih gitu ya. Delivery-nya masih keburu nih. Karena katanya sih, yang musim kan udah banyak banget auto ya. Kemarin sih sempat ngobrol itu udah 6.000 lebih, 7.000 gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi, nah ini kebayang auto kalau mau dibuat pulang kampung, mantep nih mobilnya. Nah ini kita ke belakang. Nah, di sini, nah ini nih lampu belakangnya ini nih yang saya bilang nih dia punya darah red rose
Range Rover dari depan sampai belakang nih lampunya nih mirip banget gitu ya. Coba kita lihat. Oke, otomatis. Ini fascia belakangnya nuansa Range Rover-nya terasa banget ya. Kalau kita lihat nih stripping ini, kemudian ada tulisan Jaiku. Ya, bentuknya nih ya tapi keren juga sih emang ya. Mana TV dan di sini ada defogger, ada high mount lamp-nya juga ada, terus lampu remnya di atas. Kemudian ini ada beberapa sensor dan juga ada kamera. Nah, di sini nih. Oke, kemudian kita lihat ya. Jadi di sini cladding hitam aja. Saya sih nggak ini ya minimalis. Nah, wipernya mana nih? Wipernya ada di balik sini nih. Nah, ini wiper ini. Ini memang mengingatkan kita sama si ya itu ya Range Rover Evoque itu yang ada di dalam dia tersembunyi. Nanti kalau kita buka coba ya, apakah sudah elektrik? Oh belum. Jadi masih perlu diangkat ya belum. Jadi, wah. Oh enggak nih, ini udah ada tombolnya. Sudah elektrik gila. Harga ini 299 juta. Tapi itu kenapa nggak buka ya? Coba kita coba sekali lagi ya. Wah, belum ketutup rapat tadi ya. Oke. Jadi udah dapet ini ya tutup clovers. Nah ini kalau kita lihat di sini, wah ini lega ya. Buat tempat penyimpanan ini lega. Ini kita lihat ya. Di sini ada coba kita lihat. Untuk penyimpanan ini untuk chargingnya. Tapi kalau saya bilang kalau misalnya nanti ada variasinya nih biasanya ada partisi ya supaya nggak berantakan kayak gini nih clovers. Karena kalau berantakan biasanya dia agak berisik gitu ya. Nah ini bisa dinaik turunin nih clovers. Ini bisa naik turun nih kayaknya udah. Ya kan? Yes. Jadi naik nih. Jadi kalau mau agak di atas, dia tinggal dirubah aja. Jadi nggak terlalu ke bawah bawahnya. Nah, ini kalau kita mau turunin juga bisa. Nah, ini ke bawah seperti itu ya. Tapi dia agak dalam ke bawah. Dan ini ada jaring, dia ada charging 12 volt, kemudian ada lampu LED dan ini ya, dia ada tray lagi nih. Jadi kalau dari depan tuh ada pembatasnya seperti itu ya, flash. Oke, kita tutup untuk bagasinya tuh. Oke nih untuk lovers ini, jadi kalau kita lihat ya ini ada konfigurasi untuk tas. Kalau misalnya untuk lovers pergi keluar kota, ini tanpa ada di roof rack gitu ya. Jadi misalnya taruh di bagasi semua. Ini ada koper yang gede ukurannya. Kemudian ini ada tas medium dan juga ini ada tas golf ya. Jadi semuanya bisa masuk nih untuk lovers. Oke. Di sini ada koper lagi satu lagi nih. Coba lihat. Tuh, jadi ada 2 koper. Bahkan kalau misalnya ini diberdiriin mungkin bisa 3 ya. Bisa 3 koper, ini 1 tambah ini 1. Koper besar loh bisa masuk. Jadi untuk jack lumayan besar si bagasinya. Mau bawa aqua lagi bisa bisa banyak ya. Kalau nggak aqua yang lain aja biar hilang. Ini mineralnya mungkin ya. Nanti disensor aja tuh. Lumayan mantep ya. Oke, outlovers di sini J5 untuk bagiannya dia ada front trunk ya. Jadi di sini ada ruang penyimpanan pin kalau mau nyaruh barang di sini harus pakai dibungkus dengan bahan yang lembut atau karet supaya nggak berisik ya. Di sini lumayan nih buat nyimpan barang-barang yang mungkin ada baunya gitu ya. Kita taruh di sini supaya nggak masuk ke kabin. Di sini ada cairan untuk wiper, kemudian pendingin. Di sini juga ada ungkin kalau di atas. Dan sikring di sini untuk fuse-nya di sini. Nah kemudian outlovers kalau kita bicara mobil ini, dia ini punya tenaga yang lumayan ya dengan 210 PS, torsinya di 288 Nm, dan baterainya sendiri dia menggunakan lithium iron phosphate di 60,9 kWh dengan jarak tempuh sekitar 400 km LTP atau di 461 km di NEDC-nya. Nah untuk akselerasinya ini lumayan ya, 0 sampai 100 km per jam dia cuma membutuhkan waktu sekitar 7,3 sampai 7,7
detik aja. Jadi lumayan kencang nih. Oke, auto lovers, ini saya mau kasih lihat bentuk dari pintunya ya. Ini secara detail, ini fungsional aja nih auto lovers. Jadi dia di sini empuk-empuk, banyak empuk-empuk malah ya. Yang plastik tuh masih di bagian bawah dan ini ada speakernya. Speakernya ini nggak bermerek yang terkenal, tapi suaranya lumayan aja sih menurut saya. Dan di sini dia udah auto up and down, ini udah 4. Dan di sini ada left right dan juga sudah retract untuk si kaca spionnya. Ini ada garis di merah ya. Jadi ini mungkin ini ambience ini bisa diganti-ganti nih auto lovers. Nah, kemudian kalau kita masuk ke sini, di sini udah ada karpet ya. J5 EV gitu tulisannya. Dan juga untuk pengereman dan gas ini gas gantung gitu ya. Itu mirip kayak CR-V atau Mercy, BMW. Nah ini mirip nih. Injekan gasnya jadi nggak seperti yang biasa gitu ya. Dia lumayan gede dan premium, jadi kita bisa menang kaki kita. Nah, ini kalau lihat di sini ini ada untuk membuka bagasi belakang nih lover. Dan juga untuk pengaturan lampu juga sudah ada di sini ya. Dia juga ada auto dan juga lampu jauh dan juga lampu dekat nih. Ada pengaturannya di sini. Dan di sini dia juga sudah electric seat ya. Jadi ini kalau kita mundurin, ini nggak bisa mundur, jadi gue juga nggak bisa masuk karena kecil banget. Dia agak sempit gitu ya Thomas. Tapi kalau kita lihat ya, setirnya dia, kalau kita lihat di sini, setirnya minimalis saja, dia pakai kulit seperti ini Thomas. Dan di sini dia pakai TFT ya. Ini touchscreen, jadi nggak ada tombol, jadi ini cuma disentuh aja nggak tuh. Di sini untuk telepon, kemudian juga infotainment. Nah di sini adalah pengaturan untuk si odometernya. Jadi untuk kilometer, terus kontrol nih ada di sebelah kiri. Di sini dia belum ada auto ya. Di sini masih RMD biasa. Nah ini kalau di sini justru di sini sudah autonya sebelah kiri nah bos. Ya dia ada tuas di sini, dia ada 2 antara wiper di sini ya. Nah ini pengaturan lampu juga ada di sini. Jadi untuk transmisi dia ada di sebelah kanan. Nah ini biasanya butuh waktu untuk penyesuaian ya seperti ini. Ini kulitnya seperti ini, dia ada original stitching di sini. Kemudian di sini sudah ada airbag dan juga ada tulisan Jeku. Nah untuk layarnya sendiri, layarnya gede ya. Layarnya besar nih untuk lovers. Kemudian di sini ada lock, ada untuk lampu hazard ya. Dan ini ada mode berkendara. Jadi memang si Jeku ini kalau bisa dibilang shortcutnya itu nggak ada ya. Coba shortcutnya cuma ada di sini di layar. Nah ini untuk layarnya sendiri seperti ini. Ini untuk kameranya dia sudah 360 ya. Oke, nah ini ya. Depan belakang kita bisa lihat dan nggak delay sih, cuma ini butuh pembiasaan aja nih lovers. Lumayan responsif gitu ya. Nah kemudian di sini ada wireless charging, kemudian ada 2 bottle holder di sini. Nah kemudian di sini, nah ini udah ada colokan nih. Kalau kita mau pakai dashcam ya, jadi tinggal colok aja di sini. Nah ini adalah adasnya nih. Nah jadi kalau kita lihat, ini kaca spionnya dia juga sudah ini ya. Oh masih manual nih untuk day night-nya ya. Jadi kalau misalnya silo ya tinggal diklik aja seperti ini nih. Untuk hindarin cahaya dari mobil belakangnya itu. Atasnya dia warnanya begini ya, warna terang, jadi bukan warna gelap. Ini kalau dibuka dia juga sudah ada lampunya ya, untuk vanity mirror-nya. Nanti tentunya kiri dan kanan nih sama. Nah kemudian nih ada tombol yang nggak kepake. Nah ini untuk membuka. Di sini juga untuk panoramic curve. Ini ada 2 di sini. Nah untuk lampu seperti itu ya. Dia jadi kayak ada dimmernya ya, jadi lembut gitu ya, nggak langsung terang. Jadi dia perlahan untuk dimmernya seperti itu nih untuk lovers. Untuk ruang penyimpanan sudah soft opening, di sini lumayan gede ya ruang penyimpanannya. Dan di sini juga sudah ada panoramic roof-nya. Oke, di sini udah electric seat ya. Sekarang kita cobain row keduanya. Oke, lovers, ini saya cobain untuk duduk di row kedua. Ini lumayan masih lega ya untuk di sini. Kemudian di sini ada ruang penyimpanan, ini ada AC juga, dia sudah Isofix tentunya. Dan pengaturannya nih ada di sebelah sini nih. Ya, jadi kalau kita mau rebahin atau kedepanin dia ada di sini pengaturannya. Nah ini ya sudah Isofix.
Sudah ada 3 seatbelt di sini, 3 titik juga dan ini oke lah. Dan untuk headrestnya juga udah ada 3, jadi bukan 2 lagi, 3 ya. Jadi nggak ada yang dianaktirikan. Tapi kalau misalnya cuma 2 orang, sini ada armrest dan juga ada bottle holder. Udah enak ya. Bawa minuman juga gampang. Di sini banyak ruang penyimpanan nih. Di sini juga ada. Ini ada colokan di sini. Ini masih USB, bukan Type C nih, Autolovers. Oke, jadi begitulah ruang untuk di baris kedua dari JQ J5. Oke, begitulah Autolovers. Tadi JQ J5 yang tadi saya udah terangkan. Mungkin kalau misalnya Autolovers masih penasaran bisa datang ke GJAW 2025 untuk test drive ya. Dan tentunya nih rasa berkendaranya Autolovers bisa rasain langsung seperti apa sih si JQ J5 ini. Oke, saya Rizky Rinaldi, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye.